Mana mungkin anak jenderal nikah sama orang kayak gembel gini, gak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mungkin seorang pria lusuh, dengan sepatu kusam dan kemeja kumal, berdiri di pelaminan megah pernikahan putri seorang jenderal bintang 3? Sebelum kita mulai, kalian dari mana aja nih? Komen di bawah ya. Dan kami doakan yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Ballroom hotel mewah di kawasan elit Jakarta pagi itu. Mata mereka tak bisa lepas dari satu sosok pria yang berdiri gugup namun tenang. Sementara semua lampu sorot panggung tertuju padanya. Di sekitarnya, dekorasi bernuansa emas, orkestra pengiring, dan tamu undangan berpakaian jas dan kebaya modern menghadirkan suasana pesta elit kalangan tertinggi negeri. Tapi pria itu, berdiri dengan jas lama, celana yang sedikit longgar, sepatu kulit retak yang entah berusia berapa tahun. Wajahnya tenang, namun jelas tak cocok dengan semua kemewahan di sekelilingnya. Namanya Raka. Usianya 29 tahun. Tak banyak yang tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan mengapa ia bisa menjadi calon suami Anindya Harjono, putri semata wayang Jenderal Polisi Harjono, perwira aktif berpangkat bintang 3. Raka dikenal Anindya bukan dari dunia sosialita, bukan pula dari kalangan perwira. Mereka bertemu secara tak sengaja di sebuah taman kota setahun lalu. Raka menawarkan tumpangan payung saat hujan. Dari obrolan sederhana, keduanya mulai akrab. Anindya jatuh cinta bukan karena kekayaan atau status, tapi karena kebaikan hati dan kesederhanaan sikap Raka yang membumi. Tapi cinta mereka menghadapi benteng besar. Keluarga Anindya, khususnya sang ayah, Jenderal Harjono, tak pernah tahu siapa Raka. Anindya hanya bilang, dia pria baik, sederhana, tapi tulus. Hari itu, mereka akhirnya menikah. Bukan di kediaman keluarga jenderal, tapi di hotel mewah yang disiapkan pihak keluarga mempelai wanita. Raka setuju menikah dengan adat modern dan resepsi besar, meski ia sendiri tampak tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu makin nyata ketika nama Raka dipanggil protokol pernikahan. Saat ia maju ke pelaminan, suara tawa kecil terdengar dari arah kursi keluarga besar pengantin wanita. Beberapa orang saling berbisik. Itu pengantinnya? Masa sih? Kayak gembel. Bukan, itu pasti tamu. Mana mungkin anak jenderal nikah sama orang kayak gitu? Namun bukan hanya tamu yang mencibir. Beberapa ajudan dan pejabat rekan sang jenderal pun mulai memperlihatkan ketidaksukaan mereka. Raka dianggap tidak pantas. Ia dinilai tidak sesuai standar pesta. Sampai akhirnya, di tengah acara, Jenderal Harjono naik ke panggung. Ia berdiri tepat di samping Raka dan memandangnya dari atas ke bawah. Ini yang kamu sebut suami, Enda? Katanya keras, menatap putrinya. Lihat bajunya, sepatunya, potong rambutnya pun gak rapi. Kau pikir ini lucu? Anindya menggenggam tangan Raka, tapi jelas ia gemetar. Kau pikir bisa berdiri di pelaminan keluarga besar jenderal polisi dengan tampilan seperti itu? Bahkan tukang parkir pun lebih rapi. Gema tawa terdengar. Ruangan penuh sorot lampu mendadak jadi tempat penghinaan terbuka. Tapi Raka hanya diam. Ia tak membalas. Ia bahkan tidak terlihat sakit hati. Ia hanya menatap mata sang jenderal dengan tenang, kemudian berkata pelan, "Terima kasih, Pak." Ucapan itu justru membuat suasana makin tegang. "Terima kasih. Kamu pikir ini pujian?" teriak sang jenderal. "Terima kasih. Karena sekarang saya benar-benar tahu siapa yang menilai manusia dari luarnya saja." Wajah Jenderal Harjono memerah. Ia ingin bicara lebih tajam, tapi protokol buru-buru menghentikannya karena acara sudah berjalan dan kamera tetap merekam. Akhirnya, sang jenderal turun panggung dengan langkah keras, dan acara berlanjut dengan keganjilan yang makin nyata. Beberapa orang mulai berpikir, siapa sebenarnya Raka? Kenapa ia tak terlihat takut, walau dipermalukan di depan tamu penting? Dan kenapa ia tetap tenang? Seolah ia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi? Yang mereka tidak tahu adalah bahwa sebuah kejutan besar sedang dalam perjalanan ke gedung resepsi. Sebuah kedatangan yang akan mengubah segalanya, membalik seluruh cerita, dan membungkam mulut-mulut yang sombong. 1 jam pertama pernikahan itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Raka.
bukan karena dirinya goyah, tetapi karena setiap detik yang lewat menjadi panggung cacian yang semakin terang-terangan. Ia sudah terbiasa hidup sederhana, tapi hari itu bukan sekadar tentang kesederhanaan. Hari itu, harga dirinya dipermalukan di tengah panggung yang disorot ribuan mata. Setelah adegan panggung yang memalukan, Jenderal Harjono turun dan mengajak ajudan ke belakang panggung. Batalin saja pernikahannya. Saya tidak sudi punya besan tanpa nama, tanpa pangkat, dan bahkan tanpa harga diri. Beberapa petinggi polisi, kolega lama sang jenderal, ikut mengangguk seolah sepakat. Ada yang bahkan berkata dengan tawa kecil, "Endak heran, Pak. Ini zaman banyak penipu. Bisa jadi ini anak gelandangan yang nyamar." Di sisi lain ballroom, para tamu wanita saling berbisik, memandang sinis ke arah pengantin pria yang berdiri diam. Muka kampungan begitu kok bisa-bisanya berdiri di pelaminan ini. Yakin ini bukan prank? Kalau anak jenderal, layaknya nikah sama anak jenderal juga. Bukan, ya, itu. Anindya, mempelai wanita, terduduk di sofa pelaminan. Ia memegangi tangan Raka erat, seakan tak ingin melepaskan, meski bibirnya mulai gemetar. Ia mencoba membela, tapi tekanan dari keluarganya terlalu besar. Ibunya menghampiri dengan wajah kecewa, berbisik tajam. "Kalau kau teruskan, ibu anggap kau bukan anak kami lagi." Air mata mengalir di pipi Anindya. Ia tahu, Raka bukan pria biasa. Tapi ia juga sadar, dirinya tidak pernah tahu persis latar belakangnya. Raka selalu menghindar jika ditanya soal keluarga. "Orang tuaku sederhana, tapi terhormat." Itu yang selalu ia katakan. Tak lebih. Sementara itu, Raka menatap semua ini dengan mata yang mulai dalam. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Ia tak menyangka bahwa bahkan pada hari yang disebut sebagai hari suci pernikahan, manusia bisa begitu kejam menilai manusia lain hanya dari tampilan luar. Beberapa tamu mulai keluar ballroom karena merasa acara ini sudah kacau. Yang lain tetap duduk hanya karena menghormati sang jenderal. Bahkan beberapa jurnalis dari media yang meliput mulai memindahkan fokus kamera dari panggung ke sudut-sudut ruangan, berbisik dan bertanya, "Apakah ini skandal keluarga?" Pihak wedding organizer panik. "Pak, acara akad sudah berlangsung. Tapi resepsi bisa saja batal kalau pihak keluarga tetap menolak." Raka tidak berkata banyak. Ia hanya mengangguk. Bahkan ketika beberapa staf keluarga mempelai wanita mulai mengusirnya secara halus, meminta ia tidak duduk di pelaminan, meminta ia turun dari panggung dan menunggu di luar, Raka tetap tidak menunjukkan amarah. Ia justru turun sendiri, dengan kepala tegak. Berdiri di ujung ruangan, menyendiri, menatap ke arah tamu-tamu yang menatapnya seperti makhluk asing. Sebagian dari mereka tersenyum sinis. Sebagian lain hanya menahan tawa sambil merekam diam-diam. Namun tak seorang pun menyadari bahwa detik-detik keheningan itu adalah detik-detik menjelang gempa besar. Di halaman depan hotel, suara sirine motor pengawal mulai terdengar samar. 2 orang pas pampres hotel keluar terburu-buru, berbicara lewat HT. Koordinator protokoler terlihat kaget, lalu menyambar mic dan berkata, "Berhenti semua. Ada tamu kehormatan datang. Ajudan Kesultanan Yogyakarta." Seorang panitia pernikahan bingung. "Kesultanan? Siapa yang undang kesultanan?" Namun sebelum ada yang bisa menjawab, konvoi mobil mewah dengan plat khusus Kesultanan Yogyakarta memasuki halaman hotel satu persatu, berderet rapi dengan sirine pelan namun tegas. Pas pampres dan pihak keamanan hotel langsung membuat barisan. Semua tamu yang masih di dalam ruangan bingung. Seorang ibu pejabat bertanya pelan, Itu kayak rombongan Sri Sultan." Dan benar saja, dari mobil utama, seorang pria tua turun dengan agung. Blangkon emas, busana kebesaran adat Jawa, tongkat kayu hitam di tangan kanan, dan senyum yang tak berubah sejak beliau diangkat menjadi pemimpin tertinggi tanah Ngayogyakarta. Sri Sultan. Semua berdiri. Semua terdiam. Para pejabat yang tadinya menghina mulai bergumam penuh bingung. Sultan Yogyakarta hadir. Untuk pernikahan siapa? Dan kenapa beliau sendiri yang datang? Tapi lebih mengejutkan lagi saat beliau berjalan langsung menuju Raka. Sang pria yang barusan dihina sebagai anak gembel oleh seluruh tamu elit di ruangan itu. Sri Sultan berhenti di depan Raka.
Putraku, sudah cukup. Semua wajah membeku. Suara detik jam dinding seakan terdengar keras di telinga semua orang. Sudah saatnya dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Seluruh ballroom mendadak hening. Tak satu pun berani bernafas terlalu keras ketika Sri Sultan, pemimpin kesultanan yang disegani, berdiri di depan Raka, pria yang beberapa jam lalu disebut tak pantas, sampah masyarakat, dan bajingan penipu, oleh para tamu dan bahkan oleh sang calon mertua sendiri, Jenderal Harjono. Putraku, sudah cukup. Ucapan itu, singkat tapi menghantam seluruh ruangan seperti petir tanpa suara. Kepala protokol menjatuhkan clipboardnya. Wartawan yang meliput memicingkan mata, memastikan bahwa kamera mereka sudah menyala. Sementara Raka menunduk, air matanya menetes, bukan karena terhina, tapi karena akhirnya tirai penyamaran panjang itu resmi dibuka. Sri Sultan menoleh ke seluruh tamu, lalu memberikan isyarat tangan. Seketika, ajudan-ajudan berseragam adat membuka map khusus. Seorang pembawa dokumen naik ke panggung dan menyerahkan berkas kepada panitia pernikahan yang gemetar. Map itu berisi surat resmi dari keraton. Nama lengkap, Kanjeng Raden Tumenggung Raka Hamengkunegara, putra dari Sri Sultan, garis keturunan langsung dinasti Mataram. Raka adalah anak kedua dari Sri Sultan yang selama ini sengaja disembunyikan dari publik, untuk menjalani kehidupan dunia luar dengan identitas rakyat biasa. Misi itu dijalankan sejak Raka berusia 20 tahun, sebagai bagian dari ajaran hidup mandiri dan pengujian watak bangsa di luar istana. Semua tamu undangan mulai bergumam. Mata para pejabat memerah, tak percaya bahwa pria yang tadi dihina mereka adalah pewaris sah salah satu darah biru tertua di Nusantara. Saya ingin tahu, ujar Sultan dengan nada lembut namun tegas, berapa banyak orang yang mampu memperlakukan manusia lain dengan hormat, tanpa tahu siapa mereka sebenarnya. Ia memandang satu persatu tamu, kemudian menatap Jenderal Harjono, yang wajahnya kini seperti habis disiram air es. Saya mendengar semua ucapan Bapak tadi, Jenderal, tentang tidak pantas, gembel, bahkan membandingkan putra saya dengan tukang parkir. Sungguh menyedihkan. Jenderal Harjono membuka mulutnya, namun tak ada kata yang keluar. Ia gemetar. Napasnya tidak teratur. Sang istri di sampingnya menunduk dalam. Dan Anindya, sang putri, menangis sejadi-jadinya. Ia memeluk Raka, menyesal pernah merasa ragu beberapa jam lalu ketika tekanan datang dari semua arah. Sultan lalu berkata lebih dalam. Raka lahir bukan untuk menuntut dihormati. Tapi tugasnya satu, belajar merendah dan melihat bagaimana bangsa ini memperlakukan orang kecil. Ternyata, tidak sedikit yang gagal ujian itu. Beliau kemudian melangkah ke arah panggung, memanggil kepala protokol. Lanjutkan pernikahan. Tapi kali ini, bukan sebagai orang hina, tapi sebagai putra dari Kesultanan Ngayogyakarta. Orkestra pun kembali memainkan gending Jawa. Tapi kali ini bukan iringan jazz modern pesta elit, melainkan gending kebesaran keraton. Raka naik ke panggung dengan langkah perlahan. Para ajudan membukakan jalur. Sri Sultan sendiri yang mengalungkan simbol blangkon emas pewaris ke leher Raka. Anindya menyambutnya dengan pelukan yang dalam, penuh air mata dan haru. Semua tamu bangkit berdiri. Bahkan tamu-tamu penting dari Mabes Polri, Kemenko, dan para konglomerat lokal tak berani menatap langsung wajah Raka. Mereka hanya bisa menunduk. Sementara itu, di sisi ruangan, Jenderal Harjono terduduk. Tangannya gemetar. Ia baru saja kehilangan kehormatan yang lebih penting dari pangkat atau jabatan, harga diri. Resepsi kini berubah drastis. Yang tadinya penuh ejekan dan cibiran, kini berganti jadi lautan hormat dan ketundukan. Para tamu undangan menundukkan kepala, bersalaman sambil bergetar, dan beberapa bahkan memohon maaf langsung kepada Raka. Mereka tak berani menatap wajahnya lama-lama, terlalu malu setelah tahu siapa sebenarnya pria yang sempat mereka anggap hanya penghuni emperan. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa Raka sama sekali tidak berniat mempermalukan siapapun. Ketika ajudan Sultan bertanya, apakah perlu kami keluarkan beberapa orang yang tadi memperlakukan Anda tidak hormat, Kanjeng? Raka hanya tersenyum dan menjawab pelan. Tidak. Biarkan mereka mengingat rasa malu itu sendiri. Tak perlu aku yang membalas.
karena waktu dan kebenaran sudah cukup menampar mereka. Sikap itu justru membuat para tamu semakin malu. Seorang konglomerat properti yang tadi tertawa saat Raka dipermalukan di pelaminan, kini datang dengan kepala tertunduk dalam, gemetar saat bersalaman. "Maafkan saya, Gusti, saya tidak tahu." Raka menjawab datar namun lembut, "Yang perlu dimaafkan bukan saya, tapi nurani kalian sendiri." Sementara itu, di kursi keluarga pengantin wanita, suasana tak kalah haru. Anindya masih memegangi tangan ayahnya, Jenderal Harjono, yang sejak tadi tak mengucap sepatah kata pun. Wajah sang jenderal tampak tua. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya mengusap wajah berulang kali. Sorot matanya kosong, tenggelam dalam rasa malu yang tak bisa dibayar dengan jabatan setinggi apapun. Sang istri, Ibu Anindya, memeluknya dari samping dan berbisik, "Pak, minta maaflah, sebelum semuanya terlambat." Namun Harjono tetap diam. Egonya, harga dirinya sebagai jenderal polisi berpangkat tinggi, bergulat dengan rasa bersalah yang menghantam dari segala sisi. Lalu, saat acara telah mencapai penghujung, dan seluruh tamu mulai meninggalkan ballroom, barulah Harjono berdiri. Dengan langkah lambat, ia berjalan ke arah Raka yang saat itu tengah berbicara santai dengan Sri Sultan dan beberapa tokoh adat Yogyakarta. Semua orang yang melihat langsung terdiam. Ajudan Sultan hendak maju, tapi Raka menahan dengan satu isyarat tangan. Harjono berhenti tepat di hadapan Raka. Beberapa detik, mereka hanya saling memandang. Dan kemudian, Harjono berlutut. "Ya." Seorang jenderal polisi aktif berpangkat bintang 3, bersimpuh di hadapan pria yang tadi pagi ia hina sebagai gembel. "Saya minta maaf," katanya pelan namun terdengar ke seluruh penjuru. "Saya telah menghina Anda. Saya telah mempermalukan Anda di depan umum. Dan yang paling menyakitkan, saya telah melukai anak saya sendiri karena kesombongan saya." Ruangan mendadak hening. Bahkan para ajudan Sultan menahan napas. Sri Sultan hendak maju, tapi Raka menoleh dan mengangguk pelan, seakan berkata, "Biar aku yang bicara." Raka menatap Harjono dengan tatapan tenang, lalu meraih kedua tangan sang jenderal dan membantunya berdiri. "Saya bukan orang yang sempurna, Pak. Saya juga bukan orang yang suci. Tapi saya tumbuh diajari satu hal oleh ayah saya, bahwa kehormatan sejati bukan soal siapa yang tinggi pangkatnya, tapi siapa yang berani mengakui kesalahannya." Raka lalu merangkul Harjono. Anindya menangis sambil menutup wajahnya dengan tangan. Sang ibu ikut menitikkan air mata. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sepanjang acara, tepuk tangan bergema dengan tulus. Bukan karena pangkat, bukan karena gelar, tapi karena dua pria, seorang raja dan seorang jenderal, akhirnya saling menghormati sebagai manusia. Di luar ballroom, matahari mulai tenggelam. Langit jingga menggantung di atas kota. Tapi di dalam, cahaya kehormatan baru saja menyinari dua keluarga yang kini terikat bukan hanya karena cinta sepasang anak muda, tapi karena pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. 3 bulan setelah pernikahan yang mengguncang jagat perbincangan, nama Kanjeng Raden Tumenggung Raka Hamengkunegara menjadi buah bibir di media sosial dan koran nasional. Namun tak satu pun dari pemberitaan itu berasal dari mulutnya sendiri. Raka tetap seperti biasa. Diam, tenang, sederhana. Ia menolak semua tawaran wawancara, undangan talk show, bahkan kontrak iklan yang mencoba memanfaatkan popularitas kisahnya. "Saya bukan selebritas. Saya hanya orang biasa yang belajar menghargai manusia." Begitu katanya dalam satu-satunya pernyataan resmi yang ia tulis. Setelah pernikahan, Raka dan Anindya tak tinggal di istana. Mereka memilih hidup di Jogja bagian selatan, di sebuah rumah sederhana dengan pekarangan luas dan kolam ikan kecil. Di sana, Raka mengelola yayasan pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga buruh tani, nelayan, dan pedagang kecil. Semua biaya ditanggung oleh holding bisnis milik kesultanan yang selama ini dikelola diam-diam oleh Sultan melalui anak-anaknya. Anindya, yang tadinya terbiasa hidup dalam dunia elit ibu kota, justru merasa lebih hidup. Ia menjadi sukarelawan pengajar bahasa Inggris dan mendirikan taman baca bagi ibu-ibu muda di desa sekitar. Sementara itu, di Jakarta, Jenderal Harjono berubah. Pernikahan itu tidak hanya mengguncang nama baiknya,
tetapi juga menggugah hatinya. Ia mulai tampil lebih merakyat, menolak acara-acara glamor, dan bahkan diam-diam menyumbang untuk program-program yayasan milik Raka. Dalam suatu acara resmi di Mabes Polri, Harjono pernah berkata, "Saya pernah merasa di puncak, lalu dijatuhkan oleh kesombongan saya sendiri. Tapi beruntung, Tuhan tidak menghilangkan orang-orang yang mau mengangkat saya kembali lewat cinta dan pengampunan." Kisah Raka menjadi cerita turun-temurun yang diceritakan di keraton dan desa-desa, bukan sebagai dongeng tentang kekuasaan, tapi tentang kerendahan hati yang menjungkir-balikan kesombongan. Tapi bagi Raka, semua ini hanyalah awal dari perjalanan yang sebenarnya. Ia tahu, di negeri ini masih banyak Raka-Raka lain yang setiap hari dipandang sebelah mata, dihina karena penampilan, dihakimi karena latar belakang. Mereka tak memiliki nama besar untuk menyelamatkan mereka dari ejekan. Mereka tak punya mobil berpelat kesultanan yang bisa membungkam cemoohan. Dan karena itu, ujar Raka pada suatu pagi sambil menatap matahari terbit, "Aku tak boleh berhenti berjalan." Penutup. Kemuliaan sejati tak selalu berbunyi. Kadang, ia hadir lewat diam yang memaafkan, lewat tenang yang tak membalas, dan lewat rendah hati yang justru mengangkat harga diri. Dan di tengah dunia yang ramai menilai dari kulit luar, kisah ini mengingatkan kita. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena tak semua raja memakai mahkota. Dan tak semua kehormatan ditentukan dari pangkat. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, karena kehormatan, kebijaksanaan, dan kemuliaan sejati tidak tampak dari pakaian atau jabatan, melainkan dari sikap, ketulusan, dan cara seseorang memperlakukan sesama. Kesombongan sering membutakan hati hingga lupa bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tidak bisa diukur dengan status atau gelar. Dalam diam dan kerendahan hati, seseorang bisa mengajarkan pelajaran paling berharga, bahwa balas dendam terbaik bukanlah kemarahan, melainkan keberhasilan dan sikap memaafkan.